Gadis 10 tahun di pesawat ingin melakukan operasi untuk pilot yang sedang tak sadarkan diri. Dia sangat ahli dalam mengiris tenggorokan pilot. Kemudian, dia menggunakan stik es krim sebagai penyangga. Karena tidak ada kateter, dia menggunakan selang masker oksigen di pesawat. Gerakannya sangat terampil. Hanya dalam waktu 1 menit, sang pilot berhasil diselamatkan. Meskipun dia masih muda, biaya operasinya sangat tinggi. Asisten meminta kopilot menyiapkan 1 miliar untuk operasi. Mereka juga perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tetapi gadis itu tidak tertarik dengan uang. Dia hanya menyukai coklat. Dengan izin pramugari, dia mengambil coklat dan memasukkannya ke dalam tas. Gadis ini bernama Wina. Orang-orang memanggilnya dokter coklat. Berkat didikan orang tuanya, dia telah mengembangkan minat yang kuat dalam kedokteran sejak dia masih kecil. Dia berbakat dan bekerja keras. Pada usia 8 tahun, dia mampu melakukan operasi simulasi dengan mahir. Tapi sebuah bom merenggut nyawa orang tuanya. Ledakan yang tampaknya disebabkan oleh kebocoran gas yang tidak disengaja. Sebenarnya adalah pembunuhan yang telah lama direncanakan. Ayah Wina adalah seorang ahli bedah jantung jenius. Tapi dia orang yang penuh keadilan. Setelah menjadi kepala petugas medis rumah sakit Neptunus, dia ingin melaporkan tentang kolusi perusahaan obat dengan pemerintah. Ini mempengaruhi kepentingan seseorang. Jadi ayah Wina dan 6 anggota tim operasinya dibunuh karena hal ini. Wina adalah untuk orang satu-satunya yang melihat si pembunuh. Saat itu, dia mengira si pembunuh adalah murid ayahnya. Jadi dia mengobrol dengannya. Orang ini memiliki satu karakteristik. Dia punya tato 2 warna di lengan. Wina bertanya dia siapa. Pria berbaju hitam menyuruhnya untuk mematuhi orang tuanya dan menjadi anak yang baik sampai dia mati. Setelah selesai berbicara, dia berjalan pergi. Lalu, ledakan terjadi. Murid ayahnya, Tony bergegas menyelamatkannya. Meski mereka lolos dari kejaran pria berbaju hitam, tapi gelombang kejut dari ledakan itu melukai tangan kanan Tony dengan parah. Jadi dia menjadi asisten Wina. Mereka berkeliling dunia dengan nama Dokter Coklat, hanya untuk mengetahui dalang di balik pembunuhan orang tua Wina. Keduanya baru saja kembali ke Jepang hari ini. Mereka menerima pekerjaan operasi. Setelah pasien berbicara dengan 2 teknisi, dia mengalami koma setelah 1 malam. Namun, identitasnya spesial. Dia adalah calon Perdana Menteri. Jadi, bawahannya menghubungi Dokter Coklat. Tony bahkan tidak menanyakan penyakitnya dan langsung meminta pihak lain untuk menyiapkan uang tunai 1 miliar terlebih dahulu. Karena sesulit apapun operasinya, tidak peduli siapapun pasiennya, asalkan mereka menyiapkan uang tunai 1 miliar dan menandatangani perjanjian kerahasiaan, serta menyiapkan coklat secukupnya sebagai ucapan terima kasih. Dia selalu menerima pekerjaan apapun. Namun operasi itu membutuhkan kerjasama banyak pihak. Jadi Tony mulai menyusun tim dokter rahasianya sendiri. Orang-orang ini adalah ahli medis jenius. Pasien mengalami pendarahan intracerebral akibat pecahnya hemangioma cavernosa batang otak. Perlu menoreh sulcus otak tengah lateral 7 mm. Perbedaan 1 menit akan melukai batang otak. Tapi jalur pisau dikelilingi oleh pembuluh darah. Jadi, mereka harus menghindari pembuluh darah ini. Untuk memotong sulcus otak, tidak ada yang bisa melakukan ini di kalangan medis Jepang. Mereka melihat lengan prostetik Tony. Semua orang meragukan identitasnya. Ayo, di mana dokter coklat yang sebenarnya? Kalian akan segera berjumpa dengannya. Kemudian, semua orang berangkat di tengah malam. Mereka berencana melakukan operasi saat rumah sakit kosong. Kepala rumah sakit mengatakan bahwa dia hanya meminjamkan tempat. Dia tidak akan bertanggung jawab jika operasinya gagal. Tony tidak terlalu peduli dengannya. Dia mengeluarkan perjanjian kerahasiaan untuk ditandatangani. Setelah menghitung uang tunai 1 miliar, semua orang masuk ke ruang operasi. Karena mereka sudah terbiasa, persiapan selesai dilakukan dalam beberapa saat. Salah satu dari mereka menyuruh Tony untuk segera memulai. Tony berbalik dan melihat ke arah pintu setelah mendengar ini. Saat ini, Wina mendorong pintu dan masuk. Semua orang panik ketika mereka melihat dia adalah seorang anak kecil. Mereka tidak mempercayainya dan menanyakan padanya apakah dia memiliki lisensi medis. Ada juga yang berkata, dia hanya anak kecil, mana mungkin mempunyai lisensi medis. Di sisi lain, Wina sangat tenang. Dia dengan sungguh-sungguh berkata bahwa semua orang hanya mempunyai 1 nyawa. Meski begitu, semua orang tetap berdiri di sana tanpa melakukan tindakan apapun. Ketika Wina meminta pisau bedah, tidak ada yang berani memberikannya. Jadi dia menegur semua orang untuk mendengarkan instruksi dokter selama operasi. Kemudian, dia meminta pisau bedah lagi. Staf medis di samping ragu-ragu, dan akhirnya memberinya pisau. Wina tidak berhenti setelah menerima pisau itu. Dia langsung memotong. Semua orang terkejut melihatnya bergerak dengan sangat terampil. Bipolar. Semuanya, tolong fokus. Baik. Dengan kerjasama semua orang, operasi berjalan dengan tertib. Tak lama kemudian, ada yang menelpon Tonu. Melihat bahwa telepon itu dari reporter wanita yang menyelidiki kasus pengeboman, Tony pun langsung menjawab panggilan tersebut di ruang operasi. Di bawah keheranan orang banyak, reporter itu mengatakan bahwa mereka telah menemukan siapa pelakunya.